Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pastinya rekan-rekan dituntut untuk beradaptasi di era pasca pandemi seperti ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, pasti ada salah satu kata yang tidak asing lagi untuk kita kenali, yaitu praktik magang. Praktik magang merupakan salah satu aktivitas yang dijalankan oleh mahasiswa untuk mengimplementasikan pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang ia dapatkan selama menempuh perkuliahan. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman magang saya di Jurnalis Humas FKIP UNS. Barangkali ada rekan-rekan yang sedang mencari referensi pengalaman magang, kalian dapat menyimak video ini sampai akhir. Namun, sebelum menyimak video sampai akhir, kalian juga bisa nih membagikan pengalaman magang kalian melalui kolom komentar pada unggahan akun ini. Langsung saja kita menuju pengalaman saya selama menjadi jurnalis di Humas FKIP UNS. Nah, mengutip istilah tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosantika Utami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Selama menempuh praktik magang, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya satu prodi, yaitu Ahmad Muhibun. Berikut ini adalah profil mitra magang, yaitu profil Humas FKIP UNS, di mana Humas FKIP UNS merupakan unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang koordinator dan memiliki tanggung jawab kepada dekan serta melaksanakan tugas di bawah pembinaan sub non-akademik. Nah, Humas FKIP UNS ini memiliki tupoksi atau tugas utama untuk meningkatkan citra dan reputasi positif serta kepercayaan masyarakat dengan membuat produk publikasi pada akun media sosial FKIP UNS. Produknya itu seperti apa sih? Produknya itu seperti rilis artikel berita mengenai kegiatan Tridharma Perguruan Pendidikan Tinggi di lingkup FKIP UNS pada laman fkipwns.ac.id dalam bentuk dua rubrik, yaitu Strike News dan juga Future News. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SDM yang ada di Humas FKIP UNS, di mana yang pertama kami memiliki satu koordinator yang bertugas untuk memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan sistem kerja di Humas FKIP UNS. Kemudian kami juga ada 4 jurnalis yang bertugas untuk melakukan liputan dan menulis artikel berita untuk dikirim kepada editor. Setelah naskah ditulis oleh jurnalis, maka selanjutnya kami memiliki 2 editor yang memiliki tugas untuk menyunting naskah yang ditulis oleh jurnalis FKIP UNS sebelum dirilis di website FKIP UNS. Setelah naskah selesai diedit atau disunting, selanjutnya naskah akan dikirim kepada admin laman. Nah, kami memiliki satu admin laman yang bertugas untuk mengunggah naskah yang telah disunting oleh editor di laman fkip.uns.ac.id. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kegiatan magang saya selama menjadi jurnalis di Humas FKIP UNS. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah pengajuan surat magang. Namun sebelum mengajukan surat magang, saya dan juga Ahmad Muhibun sudah melakukan komunikasi melalui telepon dengan koordinator Humas FKIP UNS untuk meminta izin melakukan kegiatan magang dan diizinkan. Lalu kami mengajukan surat magang tersebut. Setelah mengajukan surat magang, kami diterima dan juga kami diberikan teknis tentang kegiatan magang itu sendiri. Kami dijelaskan mengenai format penulisan, jenis penulisan, kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa diliput, seperti itu. Kami juga dijelaskan mengenai kode etik kami sebagai jurnalis Humas FKIP UNS. Selanjutnya, setelah kami diterima dan juga mendapatkan pembekalan tersebut, kami langsung terjun untuk melakukan liputan, yaitu pelaksanaan magang. Setelah pelaksanaan magang selama waktu yang tadi ditentukan, kami mendapatkan sebuah evaluasi dalam bentuk kegiatan evaluasi magang. Nah, yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan magang. Secara rinci, waktu pelaksanaan magang saya bisa rekan-rekan lihat melalui tabel yang ada di layar ini, di mana saya melakukan magang dari minggu pertama bulan Januari hingga minggu terakhir bulan Mei. Praktik magang di Humas FKIP UNS ini dilaksanakan dalam 2 cara, teman-teman. Yang pertama adalah luring. Nah, ini sebenarnya menyesuaikan. Jika kegiatannya luring, maka kita akan melakukan liputan secara luring. Namun jika kegiatannya daring, kami melakukan liputan secara daring. Jadi bisa menyesuaikan. Kami tidak harus selamanya work from home, tapi kami juga bisa work from office, seperti itu. Lantas, bagaimana sih alur kerja di Humas FKIP UNS?
Nah, di Humas FKIP UNS ini, jurnalis diminta untuk meliput kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang terjadi di lingkup FKIP UNS. Nah, ini ada dua macam kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, apabila kegiatan yang dilakukan pimpinan ini, biasanya kami mendapatkan informasi dari koordinator. Jadi, koordinator memberikan informasi, ini loh ada kegiatan dari pimpinan yang bisa kalian liput. Seperti itu. Lalu yang kedua, kami juga diminta untuk melacak kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi prestasi mahasiswa, kegiatan akademik, kegiatan non-akademik, pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya yang dilakukan oleh prodi-prodi maupun ormawa. Jadi untuk lingkup pimpinan kami diberitahu oleh koordinator, sedangkan untuk lingkup ormawa, prodi seperti itu kami melacak. Nah, apakah selama melakukan praktik magang dari bulan Januari hingga bulan Maret tidak menemukan kendala? Tentunya tidak, teman-teman. Kami selaku praktisi magang di jurnalis FKIP UNS menemukan 4 magang. Yang pertama adalah minimnya kegiatan yang dapat diliput. Ini terjadi pada bulan Januari, di mana memang ormawa-ormawa sedang reshuffle dan juga prodi-prodi juga memasuki waktu libur, sehingga minim sekali kegiatan yang bisa kami liput. Nah, itu kami siasati dengan meliput future news tentang tokoh-tokoh alumni yang berprestasi ataupun mahasiswa-mahasiswa berprestasi, seperti itu. Lalu kendala yang dua, kami juga mengalami kendala terbatasnya relasi yang dimiliki jurnalis. Jadi di FKIP UNS sendiri itu terdiri dari banyak sekali prodi, hampir 40 lebih prodi yang tersusun dari S1, S2 hingga S3. Tak jarang kami juga menemukan kendala ketika mendapatkan informasi bahwa prodi ini melaksanakan kegiatan, namun kami sebagai jurnalis tidak tahu harus menghubungi siapa. Nah, seperti itu. Itu dapat disiasati dengan kita meminta bantuan koordinator untuk menanyakan kegiatan ini bisa diliput dengan menghubungi siapa, seperti itu. Lalu kendala yang ketiga adalah informasi yang heterogen. Jadi seperti yang telah saya paparkan bahwa FKIP ini memang sangat luas jangkauannya, prodi-prodinya sangat banyak. Jadi ragam atau skop dari informasi yang harus kami liput juga tentunya banyak, padahal kami hanya berasal dari satu prodi. Itulah yang terkadang membuat kami harus lebih aktif, lebih kreatif dalam mencari informasi-informasi tersebut. Lalu kendala yang keempat adalah narasumber yang sulit ditemui. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kami tidak hanya meliput mahasiswa, tapi kami juga meliput kegiatan prodi yang tak jarang membutuhkan bantuan kaprodi untuk melakukan wawancara. Sedangkan pada era sekarang, maksudnya pada saat saya melakukan magang, memang banyak sekali prodi-prodi yang sedang melakukan proses akreditasi, sehingga kaprodi selain memimpin jalannya sebuah program studi, mereka juga sedang mengurus akreditasi. Jadi tak jarang sudah melakukan janjian namun harus diundur di kemudian hari. Itu dapat kami atasi dengan selalu memfollow up, kira-kira waktu longgarnya kapan nih Pak, seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin melihat lampiran magang saya maupun juga Ahmad Muhibun, kalian dapat membuka Google atau peramban lainnya dan mengetikkan laman FKIP UNS, yaitu fkip.uns.aj.id. Kemudian rekan-rekan silahkan cari nih fitur search atau pencarian, lalu ketik nama saya Rosantika Utami, dan kalian akan menemukan artikel-artikel apa saja yang telah saya tulis selama menjadi jurnalis di Humas FKIP UNS. Nah, berikut ini adalah salah satu kegiatan yang paling berkesan yang pernah saya ikuti selama magang di jurnalis FKIP UNS, yaitu rapat kerja pimpinan Forkom FKIP Negeri se-Indonesia. Pada kesempatan ini saya tidak hanya bertemu dengan dekan-dekan hebat negeri FKIP Negeri se-Indonesia, saya juga bertemu dengan Dirjen Pamdik, saya bertemu dengan Dirjen PPG, Dirjen GTK. Nah, mereka memberikan pengalaman, informasi, dan juga kondisi bagaimana sistem dari unit kerja mereka pada saat ini. Nah, itu pastinya memberikan saya sebuah pemahaman baru, pemahaman yang pastinya akan berguna bagi saya sebagai calon sivitas akademika di masa yang akan datang. Nah, itu dia teman-teman pengalaman saya sebagai jurnalis FKIP UNS. Saya sangat merekomendasikan bagi rekan-rekan khususnya yang berasal dari FKIP UNS untuk mengikuti program magang yang dilaksanakan oleh FKIP UNS, karena kita akan mendapatkan informasi lebih dahulu daripada rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang pastinya lebih awal, atau informasi-informasi yang tidak
yang belum tentu didapatkan oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya. Maka dari itu saya sangat merekomendasikan rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan magang, baik itu di FKIP UNS maupun kegiatan-kegiatan magang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.